saja Bapak untuk pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Pertama kita melihat dari beberapa sudut pandang. Karena apa? Dilema etika itu apakah itu menyangkut tatanan hukum, apakah itu menyangkut tatanan aturan agama, atau menyangkut tatanan sosial. Nah, kalau sudah kita identifikasi, kalau misalnya tatanan hukum secara pendekatan persuasif, kita lakukan meminimalisir sejauh mana tingkat pelanggaran tersebut atau tingkat ketidaksesuaian etika yang dilakukannya. Kemudian kalau misalnya secara sosial menyangkut orang banyak atau hanya orang perorangan saja. Jadi itu bisa identifikasi sehingga kita bisa menentukan langkah mana yang harus kita lakukan. Gitu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, ini betul-betul dilema. Ya, dilema itu artinya ketika dia melakukan sesuatu yang sesuai koridor aturan yang ditetapkan, maka pertama yang harus kita ambil tingkat kebermanfaatannya. Kalau manfaatnya itu sifatnya umum, maka bisa kita berikan apresiasi. Tapi kalau misalnya kebermanfaatannya itu hanya orang perorangan, nah maka bisa kita alihkan kemana yang sebenarnya atau duduk perkara yang harus kita lanjutkan ke masalah itu. Jadi tidak menetapkan oh ini salah, ini benar, ini lanjut atau tidak lanjut, atau kita akui bahwa ini sesuai atau tidak sesuai. Sehingga kita adakan kalau menyangkut masalah umum, kita adakan rapat secara umum di sekolah, baik itu dengan komite, terutama dari sekolah di sekolah dulu, ikut sekolah. Kemudian kalau misalnya menyangkut masalah umum, kita undang komite dan seterusnya. Tapi kalau misalnya orang perorangan, bisa dilakukan penggalian masalah itu oleh kepala sekolah dengan orang terkait. Untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait permasalahan seperti tadi? Pertama menggali permasalahan tersebut, sejauh mana komunikasi ya atau kepentingan itu mereka lakukan, sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang tepat untuk menyasar ke perkara itu. Tidak langsung kita memvonis oh ini adalah menyangkut umum, ini menyangkut pribadi atau dan sebagainya. Tapi kita betul-betul secara kronologis dari awal kita gali, baru kita tentukan langkah-langkah yang bisa bermanfaat atau bisa menentukan sikap itu bisa dilakukan atau tidak, bisa dilanjutkan atau tidak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini contoh kasus, misal kita bertetangga dengan MI, ya sama-sama student oriented, ya tadi student berorientasi pada siswa. Nah, langkah yang kita lakukan tadi adanya komunikasi dengan yang bersangkutan. Karena apa? Mereka juga punya tujuan yang baik, kita punya tujuan baik. Tetapi di situ kita punya regulasi yang jelas. Pertama, siswa itu terdaftar di dalam Dapodik Data Pokok Pendidikan, sehingga secara hukum maka
lakukan dulu aturan koridor dan yang sesuai dengan yang diisyaratkan dalam hukum tadi atau dalam aturan tadi, sehingga kita bisa jelaskan kepada misalnya tadi yang berkepentingan di MI gitu ya, yang sama-sama punya tujuan baik buat putra putri kita gitu. Tapi betul-betul, nah inilah perlu adanya komunikasi yang jelas, komunikasi yang intensif, komunikasi yang menyeluruh gitu. Ya, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Nah ini tantangannya tadi, satu, sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kasus tadi. Misal tahun kemarin kita programnya adalah kenaikan kelas di luar, dan itu sudah direncanakan sejak awal. Kita pun sudah menentukan hari dan tanggal tuhannya. Tapi tetangga kita YMI tadi sudah mendahului proses itu. Nah, kita adakan komunikasi baik dengan komite, dengan pengawas yang tujuannya tetap ada tujuan itu, tujuan baik itu tadi. Tapi kan kita mengalah untuk tidak terjadi satu gap yang lebih luas gitu. Akhirnya kita laksanakan program itu di tahun yang berikutnya tanpa mengurangi rasa bersalah mereka, tanpa mengurangi rasa kita untuk melaksanakan program itu tidak terlaksana. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK, Pak? Tentunya iya. Jadwal itu ya, kalau di sekolah kita sudah punya KSP, kurikulum satuan pendidikan, yang notabene kita melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Tetapi di tengah perjalanan kita misalnya ada sesuatu yang tadi terjadinya satu games, satu masalah yang sama-sama ini, maka kita buat schedule untuk mencari fakta dan data. Setelah data terkumpul, kemudian kita tentukan ini proses bagaimana kita menentukan solusi, sehingga permasalahan itu baik itu yang menyangkut etika ataupun moral itu bisa kita perbaiki dengan baik atau kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi jelas kita tidak boleh pernah keluar dari koridor regulasi tata aturan yang berlaku. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ya, tentunya guru, rekan sejawat, komite adalah orang-orang terdekat kita di sekolah yang bisa membantu, bisa mengarahkan, bisa membuat suatu solusi dilema itu bisa terpecahkan atau tersolusikan. Kemudian Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam ITK? Yang terpenting ketika kita bisa memberikan satu solusi terbaik, baik bagi pihak A atau ke pihak B, itu adalah komunikasi yang intens, komunikasi yang dari hati ke hati, komunikasi yang membuat nyaman, baik itu kita sebagai pengajar atau sebagai kepala sekolah atau dengan komite, itu bisa dijadikan tolak ukur bagi keberlangsungan suatu tatanan satuan pendidikan, sehingga kita tidak merasa saya paling bisa memecahkan satu masalah, karena tidak mungkin. Masalah itu bisa tersolusikan jika hanya kita yang punya kendali saja. Di sana ada dewan guru,
yang memiliki segudang pengalaman juga, yang memiliki banyak pengetahuan, baik itu melalui literasi, pengalaman di mana ketika mereka bekerja, juga dari tatanan pemerintahan melalui komite, dari perangkat desa yang notabene sampai saat ini itu sangat membantu kepada sekolah kita khususnya, sehingga dilema-dilema itu kita bisa lewati dengan baik. Artinya tidak ada perkara, tidak ada masalah yang tidak terpecahkan melalui komunikasi yang baik dan intens, melalui bagaimana kita mencari dari akar permasalahan itu sehingga kita tidak salah untuk memutuskan suatu perkara. Kembali lagi ya Pak, untuk solusinya kita harus berkomunikasi yang baik seperti itu. Betul sekali. Ya. Bapak terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk saya Insya Allah, dan juga untuk Bapak. Terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf sekali saya mengambil waktu Bapak di tengah kesibukan. Langsung saja Bapak, saya akan melakukan wawancara terkait modul saya di CBT, yaitu modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk dilema etika dan moral. Memang yang saya lakukan apakah di satuan pendidikan ataukah di kegiatan keagamaan? Di satuan pendidikan. Ya tentunya yang pertama itu kita akan merujuk pada regulasi yang ada, peraturan, undang-undang, tentang regulasi yang lainnya. Kemudian tentu di dalam satu keputusan itu kan apakah ini bermanfaat atau tidak. Kemudian kalau untuk keputusan tersebut katakanlah dalam tanda kutip ya mungkin sedikit menyalahi, tentunya pertimbangan kemaslahatan kebaikan bersama itu akan diutamakan. Jadi untuk rujukan moral ya memang kadang-kadang kita itu ya gimana ya, di satu sisi kita ingin melaksanakan peraturan sesuai dengan undang-undang, di satu sisi pun ya kita melihat realita ya. Tetapi intinya jangan sampai bahwa keputusan yang kita ambil itu betul-betul ya melabrak peraturan, tetapi ini sifatnya individu. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya tentunya yang pertama, kalau memang keputusan itu ada dua keputusan tadi, tentu yang paling diutamakan itu mana yang berdampaknya lebih besar dalam pengertian kebermanfaatannya, kemudian resikonya lebih kecil. Kemudian juga tentu ya, di samping memang kepala sekolah itu sebagai manajer, tentu adanya proses itu misalnya bagaimana keputusan yang kita ambil walaupun dalam tanda kutip sudah benar, tetapi tidak semua orang menerima kebenaran tersebut. Tentunya butuh persuasi, butuh penjelasan, butuh penjelasan. Jadi intinya ketika keputusan ini sama-sama kuat, ini tentu kita lebih fokus pada kemaslahatan dalam pengertian ya kebaikan bersama yang dengan risiko yang ada. Untuk kemaslahatan bersama dan minimalisir resiko. Betul. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya. Untuk pengambilan keputusan, sebetulnya kembali lagi Kak ke yang tadi. Yang pertama adalah tentang kita mengacu pada regulasi. Regulasi itu kan ada karena risiko, kemudian ada peraturan dari dinas pendidikan, ada juga kaitannya dengan masalah
kata tertib yang ada di sekolah. Tentunya kalau di level kelas itu kan ada yang namanya keyakinan, itu semuanya kita coba menjadi bahan rujukan. Kemudian kita juga ya, ketika finalisasi keputusan tersebut kita mencoba juga Pak pemetaan aset. Ketika keputusan ini kita ambil, apakah asetnya mendukung atau tidak. Yang penting kita berpikiran bukan berpikir masalah, tapi berpikir solusi. Bagaimana pemetaan solusinya terhadap apa yang akan menjadi goal kita. Dan insya Allah ketika kita bisa mengoptimalkan aset yang ada, tujuan itu bisa. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lini keputusan itu? Kembali pada apa yang disebut dengan komitmen kita bersama. Ketika kita berorganisasi itu ada namanya komitmen. Tentunya komitmen itu memang dilandasi dengan semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan itu tentu diwantahkan dengan yang namanya musyawarah. Artinya saya sendiri mencoba memposisikan diri itu sebagai leader, sebagai pemimpin, bukan sebagai bos, bukan sebagai penguasa. Jadi coba mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak, seperti dari guru yang maupun tenaga pendidikan, bagaimana supaya kita mencapai tujuan mereka merasa dilibatkan. Karena dengan mereka merasa dilibatkan tentu akan muncul yang Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lini keputusan? untuk kasus-kasus itu kadang-kadang kita kan ingin melaksanakan suatu bentuk tujuan untuk satu bentuk tujuan. Di satu sisi kegiatan itu kadang-kadang tidak sesuai juga dengan ya dalam tanda kutip lah apa yang menjadi tujuan kita. Kita mau tujuan itu tidak pernah. Tetapi karena kita memang di institusi ya kelembagaan sekolah, tentu kita kan ada yang namanya atasan. Kita harus mengikuti. Tapi tentunya dengan catatan bahwa apa yang menjadi keputusan itu memang betul-betul ya berdasarkan pertimbangan. Walaupun mungkin nanti kita ngapain sih kegiatan seperti ini harus dilaksanakan, padahal kita memiliki kegiatan yang betul-betul lebih pada fokus bahwa apa yang menjadi keputusan kita tentunya tidak bertentangan dengan yang keputusan. Karena kita sadar untuk berorganisasi itu kan ada level, apalagi kita kan sebagai ASN, saya sendiri kan punya atasan saya di level kecamatan, tentunya ya pengawas sekolah yang merupakan tangan ya pandangan dari Kabid BPK, Kabid BPK juga dari kepala dinas pendidikan. Jadi mencobalah untuk semuanya kita disatukan, dirangkul, sehingga keputusan-keputusan itu masih tetap Satu pagi ya Pak? ya, satu pagi. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di luar itu Pak? Biasanya kalau saya menemukan masalah itu, saya kan orangnya reaktif. Jadi saya termasuk orang yang tidak bisa membiarkan masalah berlarut-larut berhari-hari, saya tidak bisa. Jadi ketika ada masalah, ya, katakanlah misalnya dengan salah seorang guru, misalnya, kita menemukan hal-hal yang menurut saya kan tidak sesuai. Saya ajak guru tersebut untuk ngobrol, untuk diskusi, tentunya tidak ada niatan untuk menyalahkan. Karena secara kedewasaan mereka kan guru yang pendidik sarjana, tentunya kita lebih pada beristimewa saja ya apa yang menurut ya kita baik, kemudian bagaimana tanggapan guru yang bersangkutan, lebih pada membimbing mencari solusi terhadap ya, satu permasalahan yang dianggap oleh sendiri itu adalah masalah. Karena orang lain kan belum tentu menganggap masalah. Contoh yang paling sederhana saya termasuk kepala sekolah yang mewajibkan ya ketika murid-murid itu mau masuk ke dalam kelas itu mereka balik terlebih dahulu, kemudian dicek kesehatan, ya suhu, kelengkapan berpakaian. Kalau saya melihat ada guru yang
sudah berkali-kali tidak melakukan seperti itu, saya biasanya mau seperti itu. Apa latar belakangnya Bu? Yang pernah ketemu itu katanya sibuk Pak mempersiapkan nanti baru ajar RKP yang akan nanti disampaikan. Kita bisa katakan bahwa yang namanya RKP itu ketika guru ya sudah ada di lingkungan sekolah ya, itu sebetulnya sudah masuk ke ranah RKP. Ketika guru menyambut anak ya, kemudian ketika guru itu misalnya katakanlah melaksanakan senyum ya, kemudian salam sapa sopan santun dalam bentuk pembiasaan dan mau masuk ke dalam kelas, itu sesungguhnya yang lebih yang paling urgent. Kalau modul ajar itu ya hanya berupa panduan saja yang memang harus dilaksanakan di dalam kelas, tetapi dalam situasional kan modul itu kan mungkin ada perbedaan. Jadi pada bagaimana kalau di sekolah kita ada penguatan pendidikan karakter. Berarti kalau seperti itu ini ya Pak, Bapak termasuk orang yang cepat menyelesaikan masalah langsung ya Pak? Iya, saya termasuk orang yang cepat menyelesaikan. Walaupun kan ada filosofi bahwa ya ketika ada masalah, biarkan masalah itu selesai dengan waktunya. Saya termasuk orang yang suka segera untuk menyelesaikan masalah. Karena hidup ini masalah ini belum selesai, tentu akan muncul masalah yang lain. Jadi kalau masalah itu ada masalah selesaikan, ya mudah-mudahan masalah ke depannya tidak ada masalah. Kemudian ya Pak, Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk atau prosedurnya apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau biasanya itu hari Sabtu ngobrol-ngobrol dalam bentuk meeting, tetapi itu sifatnya dalam pengertian ya katakanlah seperti jadwal itu. Tapi kalau sehari-hari ya lebih itu pada ngobrol. Karena apa? Karena memang di sekolah itu sebetulnya masalah itu paling banyak. Cuman kadang-kadang kita itu menganggapnya ya, bukan masalah. Contoh misalnya, ketika ada guru misalnya yang masuk ke dalam kelas, jadi tidak membawa alat peraga, tidak membawa media pembelajaran. Bagi kepala sekolah yang lain itu kan mungkin bukan masalah. Kemudian suasananya di kelas itu persis seperti kuburan, tidak ada nyanyi, tepuk tangan dan lain sebagainya. Kalau bagi saya itu adalah masalah. Jadi saya mencoba ya apa yang menjadi dalam tanda kutip yang menurut saya itu adalah masalah itu segera untuk diselesaikan. Dan biasanya begitu memahami. Jadi proses pembelajaran itu jangan sampai baik hebat ketika mau diselesaikan. Dan seperti itu kan sifatnya kan hanya waktu-waktu tertentu. Saya inginnya bahwa kegiatan proses pembelajaran yang menarik, menantang, ya, kemudian betul-betul ya, menghargai perbedaan anak itu betul-betul bisa dilaksanakan setiap saat. Sehingga anak-anak itu memiliki layanan yang optimal, mereka bisa tumbuh kembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia itu? Ya, kalau menurut saya itu yang paling memudahkan itu ya ketika kita sama-sama ngobrol saja. Jadi tidak terlalu formal, kita ngobrol ya sehingga guru tersebut ya ataupun anak didik sendiri kan masalah bisa dengan anak didik itu bisa ya, menemukan apa yang menjadi problemnya. Jadi ketika anak itu memahami ya, atau guru itu memahami masalahnya seperti ini, kemudian mereka akan mencari solusinya seperti apa. Jadi saya lebih mengarahkan mereka itu untuk ya, menemukan masalah, kemudian merencanakan bagaimana untuk masalah tersebut. Mungkin kalau bahasa kerennya untuk guru penggerak itu ya vaksin ya. Itu seperti itu. Kemudian Bapak
dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di Lema itu? Iya. Menjadi pimpinan namanya Bapak seperti tidak seperti ya membalikan telapak. Di samping memang kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan manajerial, kemampuan supervisi, kewirausahaan dan sebagainya. Tentunya yang paling penting bagaimana seorang kepala sekolah itu walaupun mungkin kekurangan bisa melayani guru dan pendidikan, guru dan anak didik itu dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena memang pendidikan itu harusnya dimulai dari hati. Kalau kita mulai menjadi guru, menjadi kepala sekolah dari hati, insya Allah mereka juga akan menjadi pimpinan. Dan ketika kita menjadi seorang pimpinan, memang semuanya itu ingin berhasil. Target tim kita ingin goal. Tapi satu hal yang kita sadari bahwa kita itu hanya sebagai manusia biasa yang menggerakkan hati, yang membuat kita sukses itu ada yang lain. Jadi saya lebih cenderung pada bahwa apa yang saya lakukan ini adalah baik dan insya Allah benar ya, dan insya Allah ini adalah sebagai upaya kecil saya untuk memperbaiki diri sendiri. Apakah orang lain itu akan menerima atau tidak? Saya termasuk orang yang sebetulnya tidak terlalu memikirkan ya, dan saya termasuk orang yang mudah untuk membiasakan ya, saya salah dan sebagainya, termasuk juga masukan dari guru, kemudian juga dari anak-anak didik. Tentunya satu, ngobrol lah dari hati ke hati. Kemudian Pak, untuk ini penyelesaiannya berarti dari hati ke hati ya Pak? Dari hati ke hati. Bapak, terima Dan kasih. satu, jangan main-mainin hati, itu bahaya. Alhamdulillah Bapak, pertanyaan dalam sesi wawancara ini telah selesai. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, lagi batuk tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mohon maaf ya mengganggu aktivitasnya, waktunya. Mungkin langsung saja Bu, Iya. untuk saya melakukan wawancara dengan Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral. Untuk yang pertama, Ibu saya mau tanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Dalam mengidentifikasi permasalahan ada dua hal ya Bu, itu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar vs salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan, dan dilema etika adalah sebuah situasi jadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama nilai kebajikan? Sebagai pemimpin, kita kan dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan. Tentunya kita harus mengidentifikasi dulu masalah. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau di dilema etika. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Iya, berarti diidentifikasi dulu ya. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah mah yang pertama mengidentifikasi permasalahan dulu, terus mengenal nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Yang ketiga menentukan siapa yang terlibat. Kalau di sekolah kan
guru, Iya. terus komite atau dewan guru yang lain lah sekolah. Yang keempat, melakukan pengujian salah atau benarnya, terus melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi, terakhir membuat keputusan dari hasil semuanya itu. Untuk sekali ya Bu ya, Iya. bagus sekali untuk langkah-langkahnya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Hal yang efektif yang selama ini saya anggap yaitu menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Terus memperhatikan dampak untuk jangka panjangnya bagaimana, dan melakukan diskusi dengan para guru di sekolah, dengan orang tua juga. Berarti melibatkan semua itu ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal-hal yang sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh atau aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap keluarga juga. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu kan Bu? Ya tergantung, kalau mendesak dan seberapa besar pengaruhnya terhadap lembaga yang saya pimpin sekarang. Jika itu memperlakukan waktu atau pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya melibatkan alokasi waktu yang khusus. Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalahnya langsung di tempat seperti itu? Ya kalau waktunya mendesak ya langsung. Ya. Nah, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu jalankan? Untuk penyelesaian ya paling berkoordinasi semua aspek, itu lagi didiskusikan lagi, nanti kalau udah ada hasilnya baru diputuskan. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan guru, Ya. terus pihak-pihak terkait juga bakal bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan anak. Berarti melibatkan guru-guru, Iya. peserta dan siswa juga ya. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema ini? Dari pembelajaran ini saya mendapatkan pengalaman nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berarti sebagai ibu, sebagai pimpinan kepala sekolah tetap memegang sebuah tanggung jawab Iya. ya untuk menyelesaikan. Ibu mungkin terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya selama wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.